ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukrulillah. Kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala nikmat yang Allah Azza wa Jalla selalu limpahkan kepada kita semua. Sehingga dari sekian banyaknya limpahan karunia-karunia tersebut, Allah Azza wa Jalla selalu mempermudah kita untuk bertalabul ilm, bertafaqquh fid din, yang dimana hal ini merupakan tanda bahwasanya Allah Azza wa Jalla menginginkan kebaikan kepada diri kita semua. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan dan terlimpahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat dan keluarga beliau ila yaumiddin. Jamaah yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, insyaallah di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan tentang zuhud, yang dimana ini merupakan amalan yang dapat menjadikan hati seorang muslim itu menjadi lembut. Dan pembahasan tentang tazkiyatun nafs di dalam kitab yang kita baca ini selama sekian pertemuan, ya, sudah banyak hal-hal yang berkaitan dengan hati, kemudian iman, ya, yang kita bahas panjang dan lebar. Dan ini merupakan bab-bab ya, terakhir kita di kitab tazkiyatun nafs. Al-muallif membawakan amalan-amalan, ya, yang kalau seandainya dilakukan oleh seorang hamba maka akan menjadikan hatinya itu lembut. Yang dengan amalan-amalan inilah beliau akan menutup pembahasan, ya, atau beliau akan mengkhatamkan kitabnya, ya, di dalam pembahasan tazkiyatun nafs. Kita baru sampai dalam kitab atau bab zuhud yang kita bahas di pertemuan yang lalu, bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu, ya, begitu sederhana dalam kehidupannya. Insya Allah di pertemuan kali ini kita akan berbicara secara lebih spesifik, ya, membahas lebih khusus tentang hal-hal, ya, yang mendasar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti alas tidurnya, makannya, begitu juga dengan pakaian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan potret hidup atau pola hidup dari para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga inilah yang kemudian menjadi acuan kita di dalam menjalankan kehidupan di dunia ini. Baik, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah di pertemuan kali ini kita meminta kesediaannya eh, kepada Ibu Hertianda mungkin, ya. Apakah ada keluangan waktu untuk membacakan materi kita di siang hari ini insyaallah? Ya, insya Allah, Ustaz, siap. Baik, jazakillah khair, barakallahu fiik. Silakan nanti di halaman 294. Tafadhali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Makanan Nabi. An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu berkata, Umar bin Khattab pernah menyebutkan harta yang pernah diperoleh kaum muslimin. Pada suatu hari saya pernah melihat Rasulullah SAW lesu karena beliau tidak mendapatkan sebutir dakal, kurma yang jelek, sekalipun untuk mengganjal perut beliau. Aisyah berkata,
keluarga Muhammad Rasulullah SAW tidak pernah kenyang selama 2 hari berturut-turut karena makan roti gandum hingga Rasulullah SAW wafat. Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan Nabi Rasulullah SAW tidak pernah makan di atas meja hingga beliau wafat dan tidak pernah makan roti yang lembut hingga beliau wafat. Kawan ya Ustaz ya. Ya, khawan. Khawan jika diartikan pada masa sekarang adalah sebuah meja makan. Diriwayatkan dari Urwah bahwa Aisyah radhiyallahu berkata, "Demi Allah, hai kemenakanku, sungguh kami melihat hilal, kemudian melihat hilal, kemudian melihat hilal, tiga hilal dalam 2 bulan. Tidak dinyalakan api untuk memasak di rumah Rasulullah SAW." Urwah bertanya, "Hai bibi, lalu kalian semua makan apa?" Aisyah radhiyallahu anha menjawab, "Al-aswadan, kurma, dan air." Hanya saja Rasulullah SAW bertetangga dengan orang-orang Ansor dan mereka mendapat banyak rezeki, sehingga mereka sering mengirimkan sebagian air susu hewan mereka kepada Rasulullah SAW. Lalu beliau memberikannya kepada kami. Munayih ialah bentuk jamak dari kata maniha, yang artinya onta yang mempunyai susu. Terus Ustaz? Barakallahu fiik wa jazakallahu khair. Pembahasan pertama kita adalah tentang makanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dikatakan oleh An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, beliau berkata, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu pernah menyebutkan harta yang pernah diperoleh kaum muslimin. Ya. Pada suatu hari saya pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu lesu karena beliau tidak mendapatkan sebutir dakol. Dakol ini adalah kurma yang jelek kualitasnya, sekalipun untuk mengganjal perut beliau. Dan ini menunjukkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya bukan pribadi yang, kalau bahasa kita sekarang itu adalah kulineran, ya, cari makan sana, cari makan sini, ya, kemudian mencari makan yang bervariasi dengan berbagai rasa, sampai kemudian kita pada tahap di zaman orang tidak lagi memperhatikan apa yang dia makan. Baik itu tempat makan yang ya halal ataukah haram. Yang penting bagi dia ya tempat itu menyediakan makanan yang dia ingin makan. Maka tidak ada usaha untuk mengecek apakah makanan-makanan yang dijual di sana itu adalah makanan-makanan yang berbahan halal ataukah haram. Ya, saking apanya jamaah? Saking cintanya dia kepada dunia. Saking cintanya dia kepada yang namanya makanan. Makanan ini menjadi hal yang paling prioritas. Bahkan ya, sebagian dari orang-orang di saat ini menjadikan makanan itu sebagai lifestyle yang tidak bisa terpisahkan dalam ya atau dari kehidupannya. Setiap makan harus difoto terlebih dahulu, ya, kemudian diposting. Setiap makan kemudian harus didokumentasikan terlebih dahulu, lalu kemudian dia upload. Ya. Jadi itu sudah menjadi bagian hidupnya. Tempat-tempat yang viral, tempat-tempat yang terkenal menjadi tempat-tempat yang ingin dia kunjungi. Ya, dia berusaha mengeluarkan ya uang transport sekian, bensin sekian, ya, dia kehilangan waktu sekian jam hanya untuk mendapatkan 1 porsi 2 porsi makanan. Ini ya umatnya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di zaman ini sangat memprioritaskan makanan. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dimana beliau adalah uswa dan qudwah, teladan yang baik bagi kita semua umatnya Muhammad, itu tidak pernah memperhatikan makanan sebagaimana perhatian kita hari ini pada makanan. Nah, kemudian ya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu melihat
selevel Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, selevel Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak menjadikan makanan itu sebagai sesuatu yang bagaimana, ya. Makan dengan seadanya. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mendapatkan apa yang beliau, ya, eh, ingin makan dari makanan-makanan yang tersedia ketika itu, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan menahan diri beliau untuk makan. Jadi saking laparnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam didapati oleh Umar bin Khattab itu dalam keadaan yang lesu. Bahkan untuk mengganjal perut beliau saja dia tidak mendapatkannya. Nah, ini cukup, ya, kalau kita bandingkan kehidupan kita dengan berapa banyak kita ini, ya, banyak sekali dari kita yang lebih dari cukup kehidupannya, lebih dari cukup, ya, persediaan makannya, persediaan hidupnya, pakaiannya, rumahnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam rumah dengan Aisyah hanya berapa, ya, berapa meter kali meter, ya. Bahkan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin sujud ketika sholat malam, beliau harus menggeser atau menyentuh, ya, kaki Aisyah radhiyallahu taala sehingga kakinya ditarik. Tidak bisa, tidak lega rumahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini bukan menjadikan kita itu harus, ya, menjual rumah kita, bukan juga seperti itu, tapi poin yang harus kita pahami bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menjadikan kehidupan dunia ini sebagai prioritas. Kalau seandainya kita memiliki harta, kita memiliki barang, kita memiliki uang, maka jadikan itu di tangan, jangan pernah diletakkan di dalam hati. Karena Nabi mencontohkan, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menjadikan semua itu berada di hati beliau. Nah, Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, ini kesaksian dari istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini adalah istri yang paling dicintai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Aisyah? Masyabi'a alu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min khubzi syairi yaumaini mutatabi'aini hatta qubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, keluarga, anak-anak beliau, istri-istri beliau, ya, semua keluarganya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah kenyang selama 2 hari berturut-turut karena makan roti gandum, ya. Dan roti gandum ini bukan sesuatu yang, ya, sulit untuk didapatkan ketika itu, karena memang makanan pokok, ya, orang-orang Quraisy ketika itu, gitu, ya. Ini qut mereka, makanan pokok mereka. 2 hari berturut-turut kenyang. Berarti maknanya apa? Mungkin ketika hari itu keluarga Muhammad makan roti gandum sampai kenyang, maka besok mereka akan lapar karena tidak mendapatkan apa yang dimakan, ya. Atau, ya, di situ Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan kepada para, ya, anak dan istri-istri beliau untuk tidak, tanda kutip, tamak dan rakus kepada dunia. Kalau, ya, kita pikir mudah saja bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mendapatkan itu semua, mudah saja bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengumpulkan harta yang berlimpah ruah, mengalahkan Raja Persia dan Raja Romawi ketika itu. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memilih jalan itu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sekalipun sedikit pun tidak, ya, ingin untuk, ya, mendapatkan kehidupan yang seperti itu. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin mencontohkan kepada kita bahwasanya kehidupan di dunia ini adalah kehidupan yang sementara. Kehidupan di dunia ini adalah kehidupan yang terbatas. Ada batas waktunya. Sekian tahun kita akan meninggalkan, ya, dunia ini selama-lamanya dan tidak akan pernah kembali. Ya, kalau kita lihat bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyerupakan kehidupan dunia ini bagaikan seorang musafir di tengah
atau terik siangnya matahari, dia berhenti sebentar di bawah pohon yang rindang. Memang rindang, dia bisa makan di situ dari buah-buahnya. Dia bisa ya ada tempat apa namanya ada air mata airnya di situ ya. Dia bisa tidak kepanasan. Tapi dia tidak mungkin selalu dan ya selamanya berada di tempat tersebut karena dia harus melanjutkan perjalanannya karena itu bukan tujuan akhirnya. Maka di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan kepada kita kehidupan kita di dunia ini 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun adalah kehidupan yang memiliki batas. Kehidupan yang ya semuanya akan berakhir. Maka jangan sampai kita memprioritaskan sesuatu yang sementara sifatnya dan mengorbankan sesuatu yang sifatnya abadi. Jadikanlah kehidupan kita di dunia ini ya kita porsir waktu kita, tenaga kita, pikiran kita semuanya untuk mendapatkan keuntungan akhirat. Bukan semuanya diporsir untuk mendapatkan keuntungan duniawi. Lihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini tidak hanya memiliki satu istri, ya, bukan Aisyah saja. Ada Aisyah, ada Hafsah, ada Ummu Salamah, ada ya yang lain-lain. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 9. Semuanya tidak pernah 2 hari berturut-turut makan kenyang dari roti gandum. Nah, Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu meriwayatkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak pernah makan di atas meja hingga beliau wafat dan tidak pernah makan roti yang lembut hingga beliau wafat. Ya, berbeda sekali dengan kehidupan kita, ya. Kita apa-apa makan ya harus di atas meja. Kemudian ada aturannya di meja, ya. Tidak boleh ini, tidak boleh itu. Ya, semua itu kita adopsi dari orang-orang kufar, kan begitu, ya. Aturan-aturan yang ada di atas meja itu, ya. Nah, Nabi SAW tidak pernah makan di atas meja sampai beliau wafat. Sama sekali tidak pernah. Nabi SAW tidak pernah makan roti lembut sampai beliau wafat. Artinya apa? Yang dimakan oleh Nabi SAW adalah roti yang keras. Ya, roti yang keras itulah yang dimakan oleh Nabi kita Muhammad SAW dan beliau adalah manusia yang paling terhormat, manusia yang paling disayang, dicintai, dikasihi oleh Allah Azza wa Jal. Apakah Allah Tabaraka wa Taala ya ridho dengan itu? Ya, Allah Azza wa Jalla tidak mungkin ridho kepada suatu kehidupan yang tidak layak bagi Nabi. Ya, jadi apa yang dijalankan oleh Nabi SAW adalah sesuatu yang layak. Dan Allah Azza wa Jalla ridho akan itu. Ya. Karena kalau seandainya Nabi itu menderita, ya, sengsara hidupnya, ya, maka Allah Azza wa Jalla tidak akan ridho. Tapi itu menunjukkan hidupnya Nabi, kualitas hidupnya Nabi, itu adalah sesuatu yang menjadi standar bagi umatnya. Ya. Sekali lagi, bukan berarti Nabi SAW itu adalah orang yang tidak berkecukupan. Nabi SAW itu ya memiliki khumus ya seperlima dari harta rampasan perang yang didapatkan oleh kaum muslimin, ya, dan itu adalah suatu harta yang sangat banyak sekali. Tapi semua itu dari kekayaan Nabi SAW, beliau tidak pernah ya gunakan seluruhnya untuk kehidupan keluarga beliau, anak-anak dan 9 istrinya. Ya. Semua itu diinfakkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, paling maksimal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyetok persediaan bahan makanan untuk keluarga beliau selama 1 tahun. Itu yang disampaikan atau itu yang diceritakan oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi Nabi stok makanan selama 1 tahun, gitu. Itu pun kalau dapat harta ghanimah, gitu ya, Nabi stok. Kemudian sisa dari humus tersebut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagikan kepada para sahabatnya yang membutuhkan. Ya. Nah, kemudian beliau katakan kawan itu jika diartikan pada masa sekarang adalah sebuah meja makan. Diriwayatkan dari Urwah bahwasanya Aisyah radhiyallahu taala anha berkata,
demi Allah, hai kemenakanku, sungguh kami melihat hilal. Kemudian melihat hilal lagi, macam di bulan berikutnya. Kemudian melihat hilal lagi, ya, di bulan berikutnya berarti 3 bulan berturut-turut, ya. 3 hilal dalam 2 bulan tidak dinyalakan api untuk memasak di rumah Rasulullah SAW. Aku bayangkan selama 2 bulan berturut-turut, ya, dapur dari, ya, rumah Aisyah radhiyallahu taala anha itu tidak ngebul. Ya. Kalau kita, masya Allah, luar biasa, setiap hari kita masak, gitu ya, dapur setiap hari ngebul, gitu ya. Kemudian dengan berbagai aneka variasi makanan, ya, kita juga punya stok makanan bukan hanya untuk hari ini, tapi bisa untuk seminggu 2 minggu di dalam freezer, di dalam kulkas, ya. Ini masya Allah, di depan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, itu sangat-sangat sederhana. 2 bulan berturut-turut di rumah Aisyah, tidak ada api yang menyala untuk memasak. Nah, Urwah bertanya, ya, jadi Urwah inilah keponakan atau kemenakan dari Aisyah. Hai bibi, kata Urwah, maksudnya Aisyah, ya. Lalu kalian semua makan apa? Kalau 2 bulan, ya, 3 kali melihat hilal, itu dapur kalian tidak ngebul, apa yang kalian makan selama 2 bulan itu? Aisyah radhiyallahu taala anha menjawab, al-aswadan, kurma dan air. Jadi itulah makanan, ya, di selama 2 bulan itu, setiap harinya. Setiap harinya makan kurma dan air. Hanya saja Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bertetangga, kata Aisyah, ya, Rasulullah bertetangga dengan orang-orang Ansor. Orang-orang Ansor ini memang terkenal sebagai, ya, kalau Muhajir itu kan terkenal sebagai pedagang-pedagang, ya, saudagar, pasar-pasar Madinah. Kalau Ansor itu terkenal mereka memiliki ladang, ya, mereka memiliki kebun-kebun, ya, buah-buahan seperti itu. Hanya saja, ya, Rasulullah itu bertetangga dengan kalangan Ansor, dan mereka itu mendapatkan banyak sekali rizki dari Allah Azza wa Jalla, sehingga mereka sering mengirimkan sebagian air susu hewan mereka kepada Rasulullah SAW, lalu beliau memberikannya kepada kami. Ya, ya. Bagaimana Nabi SAW itu diberikan, ya, susu oleh siapa? Tetangga-tetangganya dari kalangan Ansor. Jadi mana mereka itu adalah, ya, para peternak, orang yang memiliki kebun-kebun yang luas, yang mereka memiliki ladang-ladang yang luas, memiliki hewan-hewan ternak yang banyak. Nah, itu profesinya para sahabat dari kalangan Ansor. Baik, kemudian dikatakan manaih. Manaih itu adalah bentuk jamak dari kata manihah, artinya onta yang mempunyai susu. Baik, di sini, ya, kita lihat bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana, ya, kita tidak akan masuk ke dalam Islam kecuali kita bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Sosok ini yang Allah cintai, yang Allah perintahkan kita untuk kita mengikutinya, itu sangat sederhana sekali di dalam menjalankan kehidupan di dunia. Saking sederhananya, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pernah memprioritaskan yang namanya makanan. Makanan yang seadanya. Ya, tidak pernah kemudian, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menargetkan hari ini makan ini, besok makan itu, besok makan ini lagi, semua ditargetkan. Belum minumannya, ya, ada dessertnya lah dan lain sebagainya. Itu bukan, ya, akhlak dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Maka Nabi SAW ketika suatu pagi pulang dari masjid bertanya kepada Aisyah, ada makanan atau tidak? Dijawab oleh Aisyah tidak ada, maka Nabi SAW berpuasa di hari itu. Sedemikian simpelnya Rasulullah SAW dalam masalah apa? Masalah makanan. Yang tidak kemudian mempermasalahkan, tidak kemudian ribut dengan istrinya dan lain sebagainya. Simpel bagi Nabi SAW. Dan ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah itu terbiasa untuk lapar. Dan kalau kita lihat ya di medis, dari segi medis pun rasa lapar itu sangat baik untuk kesehatan, ya. Dan sebaliknya banyak makan itu ya menyebabkan ya, atau mendatangkan berbagai macam penyakit. Kita ya sedikit-sedikit makan. Rasulullah itu makannya sedikit, ya. Itu Rasulullah sehari makan 1 kali begitu ya. Dan ketika makan pun tidak sampai kenyang seperti kenyangnya kita dengan 3 kali makan, sekali makannya itu langsung bengah begitu ya. Makanya wajar ketika Rasulullah SAW itu ya, tidak pernah sakit. Nabi SAW itu sehat ya. Dan ini di usia sejak 30, 40 tahun sudah bermunculan berbagai macam penyakit ya. 50 tahun, 60 tahun bertambah lagi penyakitnya, 70 tahun sudah tidak bisa apa-apa. Itu karena apa? Semua dari pola makan. Ya. Dan inilah yang kemudian menjadikan Nabi SAW itu sebagai apa tadi? Uswah hasanah. Bahwa dalam bersikap terhadap makanan di dunia, jangan tamak, jangan rakus. Karena ketika kita rakus dalam makanan, ya, itu hakikatnya akan membahayakan diri kita sendiri. Dan para ulama juga sudah sebutkan, ya, dan kita juga telah bahas di awal pembahasan kitab Tazkiyatun Nafs, di antara hal yang dapat menjadikan hati itu keras, ya, adalah kathratul akli, banyak makan. Ya. Dan ini masya Allah, ya, di antara syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dari syariat-syariat para nabi dan para rasul sebelumnya itu adalah berpuasa. Jadi mudah saja ya bagi kita yang ingin mencontoh Nabi SAW. Kalau kita belum bisa mencontoh secara keseluruhan, ya, tapi contohlah gaya makan Nabi SAW yang seadanya. Kalau kita mampu untuk berpuasa, perbanyaklah berpuasa. Nah, berikutnya adalah pakaian Nabi SAW. Silakan dilanjut. Barakallahu fiik. Pakaian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Abi Burda bin Abu Musa al-Asari radhiyallahu berkata, Aisyah radhiyallahu pernah menunjukkan kepada kami pakaian yang terbuat dari bulu yang bermutu rendah dan kain sarung yang kasar. Lalu ia berkata, Rasulullah SAW wafat dengan mengenakan dua pakaian tersebut. Lanjut Ustaz. Alas tidur Nah, Nabi. baca satu lagi alas tidur Nabi. Alas tidur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Innama kana fi Rasulillahi Shallallahu Alaihi Wasallam allazi yanamu alaihi aduman haswuhu lifin. Alas tidur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau gunakan untuk tidur hanyalah kulit berisi sabut. Nah, Masya Allah. Ya, ini semakin detail bagaimana menceritakan kepada kita tentang kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dimulai dari pakaian Nabi. Apa yang digunakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pakaiannya? Dikatakan oleh Abu Burda ibn Abi Musa al-Asy'ari. Ini anaknya Abu Musa al-Asy'ari. Bapaknya sahabat, anaknya pun sahabat. Berkata Aisyah radhiyallahu taala anha, pernah menunjukkan kepada kami pakaian yang terbuat dari bulu yang bermutu rendah dan kain sarung yang kasar. Baik, ini apa ini? Pakaian Rasul. Yang dikatakan oleh Aisyah bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu wafat dengan menggunakan dua pakaian tersebut.
Apa sih yang dipakai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Yang dipakai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pakaian yang terbuat dari bulu yang bermutu rendah, tapi kasar, ya. Jadi tidak halus, begitu ya. Dia adalah pakaian yang kalau di zaman kita sudah tidak ada orang yang mau memakai lagi, ya. Abu Burda ini tabi'in, apa tadi salah, ya. Abu Burda ini tabi'in, bukan sahabat. Yang sahabat adalah Abu Musa al-Asy'ari. Baik, kemudian pakaian atasnya Nabi itu adalah pakaian yang ya, terbuat dari bulu yang bermutu rendah. Sedangkan kain sarung beliau adalah kain yang kasar. Nah, ini adalah dua pakaian yang Rasulullah SAW wafat ya, dengan menggunakan dua pakaian itu. Tentu ini ya menunjukkan lagi-lagi menunjukkan kepada kita semua bagaimana tidak berharganya dunia di pandangan Rasulullah SAW. Sebelumnya kita sudah bahas bagaimana ya Nabi menyatakan bahwasanya kalau seandainya ya dunia ini lebih berharga di sisi Allah dibandingkan dengan seekor bangkai anak kambing, maka Allah tidak akan pernah memberikan ya minum, tidak memberikan rezeki makanan kepada orang kafir sedikit pun. Kalau seandainya dunia ini lebih berharga dibandingkan dengan apa? Seekor bangkai ya anak kambing. Berarti di sisi Allah dunia ini tidak berharga. Rasulullah pun memposisikan seperti itu, dunia ini tidak berharga. Jadi untuk apa kemudian ya dipertahankan kekeh dengan dunia ya. Dan kita sudah bahas juga di pertemuan lalu bahwasanya di antara sifat orang-orang kafir itu adalah mengutamakan kehidupan dunia dibandingkan kehidupan akhirat. Dia rela mengorbankan kehidupan ya akhiratnya demi mendapatkan kehidupan di dunia. Berarti lawan dari itu orang mukmin kehidupannya bagaimana? Kehidupannya dia harus memprioritaskan kehidupan akhirat dibandingkan kehidupan dunia. Makanya kalau kita lihat Nabi itu tidak seberapa ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak memprioritaskan kehidupan dunia, pakaiannya sederhana, makanannya simple, begitu ya. Ya. Dan sesuatu yang kemudian yang sangat berlawanan dengan lifestyle kita di zaman ini. Lanjut kemudian pada alas tidur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, Innama kana firashu Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam alladhi yanamu alaihi adaman hashwuhu lif. Alas tidur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang beliau gunakan untuk tidur hanyalah kulit berisi sabut. Ya, sabut-sabut kemudian dimasukkan ke dalam kulit sudah ya seperti apa namanya bantal begitu ya, kulit berbentuk bantal kemudian agar kemudian dia dari berisi itu diisi sabut. Itu sajalah kemudian yang digunakan untuk tidur oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesuatu yang sangat simpel, sesuatu yang sangat sederhana. Nah, berikutnya potret pola hidup para sahabat. Silakan dilanjut Ibu. Potret pola hidup para sahabat. Kondisi para sahabat radhiyallahu anhum yang merupakan sebaik-baik dan seutama-utama umat, telah menunjukkan keutamaan sikap zuhud dan menganggap remeh dunia. Diriwayatkan dari Fadalah bin Ubaid radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat bersama orang-orang, tiba-tiba ada beberapa orang yang terjatuh ketika sholat karena lapar, yaitu para ahlus sufah. Sehingga orang-orang Baduy berkata bahwa mereka adalah orang-orang gila. Usai sholat, beliau kemudian bersabda,
seandainya kalian tahu apa yang ada di sisi Allah untuk kalian, niscaya kalian akan lebih suka jika bertambah miskin. Muhammad bin Sirin mengisahkan, kami pernah berada di sisi Abu Hurairah radhiyallahu yang sedang membawa 2 pakaian yang sobek terbuat dari linen. Lalu Abu Hurairah membuang ingus pada salah satu baju tersebut. Abu Sirin berkata, wah, wah, Abu Hurairah membuang ingus pada kain dari linen. Sungguh, aku pernah terjatuh pingsan di depan mimbar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan di kamar Aisyah karena lapar. Lalu ada seorang datang kepadaku dan meletakkan kakinya di atas leherku. Ia mengira bahwa aku gila, padahal aku hanya lapar. Anas radhiyallahu menceritakan, aku pernah melihat Umar saat ia menjabat sebagai Amirul Mukminin, sedang menambal pakaian yang robek di antara 2 bahu dengan 3 kain alas pelana, sebagian dengan sebagian yang lain. Nah, barakallahu fiik wa ahsanallahu ilaik. Setelah melihat bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidur, kemudian bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu makan, bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berpakaian, maka selanjutnya al-mu'allif mengajak kita untuk melihat bagaimana kehidupan, ya, potret pola hidup para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu kalau gurunya itu adalah Rasulullah, itu kehidupan para sahabat pun tidak jauh dari apa? Dari, ya, kehidupan gurunya. Dan seharusnya kita pun seperti itu karena guru kita Rasulullah SAW mengajarkan, ya, maka seharusnya kehidupan kita tidak jauh dari apa yang Nabi SAW contohkan kepada kita. Beliau sebutkan bahwasanya kondisi para sahabat radhiyallahu anhu yang merupakan sebaik-baik dan seutama-utama umat telah menunjukkan keutamaan sikap zuhud dan menganggap remeh dunia. Mungkin kita terfikirkan, lalu bagaimana dengan Abu Bakar yang terkenal kaya, Abdurrahman ibnu Auf yang terkenal kaya, ya, para sahabat lainnya yang mereka adalah para saudagar, uangnya miliaran ya kalau dikurskan sekarang, ya. Kita katakan bahwasanya para sahabat itu memang mereka memiliki aset yang sangat banyak. Mereka memiliki harta yang berlimpah. Tapi hartanya itu tidak pernah ditumpuk oleh para sahabat tersebut. Hartanya segera disalurkan pada jalur-jalur fisabilillah, ya. Di mana Nabi SAW ketika akan mengadakan peperangan melawan orang-orang kufar, Nabi bertanya kepada para sahabatnya, siapa yang mau menyiapkan, ya, pasukan onta, siapa yang mau menyiapkan pasukan kudanya, siapa yang mau menyiapkan, ya, senjata-senjata bagi kaum muslimin yang ingin berperang. Semua itu disiapkan oleh siapa? Para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi, ya, orang-orang kaya itu. Sehingga apa? Sehingga bukan menumpuk-numpuk harta yang dilakukan oleh para sahabat, ya, yang kaya, tapi mereka salurkan di jalan-jalan yang telah disyariatkan oleh Allah Taala. Adapun kehidupan mereka, lifestyle mereka ini sama, gitu ya, sama. Nggak ada itu yang sahabat yang punya istana karena uangnya miliaran, gitu ya, uangnya triliunan. Sedangkan, ya, guru mereka sendiri, Rasulullah sendiri, kehidupannya seperti itu kan tidak mungkin, ya. Rumahnya Rasulullah yang begitu sempit, makanan Rasulullah yang tidak pernah memadai. Bahkan Abu Bakar itu pernah suatu malam keluar karena rasa lapar, ya, ketemu sama Rasulullah, ya, ya, rasa lapar juga yang mengeluarkan mereka dari rumahnya. Umar bin Khattab pun sama, keluar malam hari karena rasa lapar yang sudah tidak bisa ditahan lagi. Itu Abu Bakar As-Siddiq yang termasuk para sahabat yang kaya begitu. Dan ini merupakan, ya, eh, potret kehidupan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Ya. Tidak mungkin Rasulullah yang rumahnya sesempit dan sesederhana itu, Abdurrahman bin Auf punya istana gitu ya di Madinah, tidak mungkin. Ya, dan itu ya rumahnya para sahabat baik yang kaya maupun yang tidak kaya itu kurang lebih seperti itu, mencontoh Nabi SAW. Lalu harta mereka yang berlimpah itu kemana? Kenapa nggak renov rumah saja, diperbesar atau diperluas rumahnya? Kenapa tidak membeli ya kebutuhan-kebutuhan yang kualitasnya lebih baik gitu ya? Itu karena jawabannya harta-harta orang-orang kaya ketika itu disalurkan dalam program-program fisabilillah, dihabiskan di sana. Kenapa? Kenapa seperti itu? Kenapa mereka tidak mau ya investasi saja untuk anak keturunannya? Ah, ya, mereka berikan itu semua harta-harta mereka di jalan Allah sebagai bekal mereka dalam menghidupi sebagai bekal mereka dalam menghadapi kehidupan di akhirat, kehidupan di alam kubur, kehidupan nanti di padang mahsyar. Mereka sadar Pak, misalnya mereka butuh bekal. Anaknya Nabi saja, Nabi katakan ya Fatimah, angkiri nafsaki minan nar. Inilah ugni angki minallahi syai'a wahai Fatimah. Selamatkanlah dirimu sendiri dari api neraka. Sesungguhnya aku tidak dapat memberikan manfaat sedikit pun kepada dirimu. Itu Fatimah, anaknya Nabi. Ya, yang paling dicintai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi tidak bisa selamatkan kalau seandainya Fatimah tidak beramal untuk dirinya sendiri. Itu Fatimah gitu, apalagi yang lain yang tidak punya nasab dengan Nabi gitu ya, para sahabat yang tidak punya nasab, sehingga setiap orang ya mereka beramal masing-masing sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan apa yang mereka punya harta, mereka beramal beribadah dengan harta mereka. Itulah yang menjawab ya perbedaan orang kaya dulu dengan orang kaya sekarang. Kalau orang kaya sekarang fokusnya apa? Menginvestasikan uang-uang yang mereka punya ya dalam jalur apa? Ya beli tanah sebanyak-banyaknya begitu ya. Kemudian diinvestasikan dengan membangun kontrakan, disewakan ya agar anak cucunya dapat. Itu bukan sesuatu yang buruk. Anak tidak katakan itu ya. Anak tidak katakan itu bukan sesuatu yang buruk. Tidak, itu baik. Tetapi kita di sini ingin membandingkan kehidupan kita dengan kehidupan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana mereka sangat ya jor-joran di dalam apa? Di dalam ya, menginfakkan harta mereka di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kemudian diriwayatkan dari Fadalah bin Ubaid radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat bersama orang-orang, para sahabat, tiba-tiba ada beberapa orang yang terjatuh ketika sholat karena lapar. Ini bukan satu orang, beberapa orang lagi sholat, tiba-tiba jatuh. Jatuhnya itu bukan karena sakit, bukan karena apa, karena lapar, saking ya menahan rasa lapar. Coba kita bayangkan, ya mas, ibu-ibu, kalau seandainya kita nih satu hari nggak makan, nggak makan, 24 jam nggak makan, mungkin nggak kita sholat berdiri kemudian kita jatuh? Kan enggak, gitu ya. Walaupun lapar, walaupun perih perut, tapi kan kita masih bisa ada kekuatan. Bayangkan orang sholat, kemudian dia berdiri sampai jatuh, berapa hari dia tidak makan itu? Berapa hari dia tidak masukkan makanan ke perutnya? Dan itu bukan satu dua orang, beberapa orang katakan dalam riwayat ini. Dan mereka itu ternyata adalah para ahlu sufa. Ahlu sufa ini adalah orang-orang ya yang tidak punya rumah, tidak punya pekerjaan. Mereka itu tinggalnya di masjid, ya. Mereka itu bernaungnya di masjid, masjidlah yang kemudian yang memberikan tempat tinggal bagi mereka, ya. Dan seperti itulah masjidnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Masjid itu tidak pernah ditutup untuk maslahat kaum muslimin. Masjid itu tidak pernah digembok. Masjid itu terbuka 24 jam. Yang mau tidur di masjid silahkan tidur di masjid. Bahkan Ali bin Abi Thalib, ya, menantunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kan dikatakan Abu Turab, ya,
Kenapa? Karena ketika Ali sedang tidur di masjid karena sedang bermasalah atau punya ya eh, apa namanya pertikaian dengan istrinya itu Fatimah, ya, dibangunkan oleh Rasulullah, lalu kemudian ya dia terjatuh dan pipinya menempel di atas tanah. Sama Nabi dikatakan, wahai Abu Turab. Turab itu artinya tanah. Nah, di sini kita lihat bagaimana ya masjid itu benar-benar diberdayakan untuk kemaslahatan umat, bukan untuk kepentingan beberapa orang saja. Apalagi memperkaya orang-orang yang mengurus masjid. Ini musibah, ini bala. Al-Sufa. Dan di antara Al-Sufa itu ada siapa? Di antara Al-Sufa itu ada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, mengalahkan periwayatan hadis istrinya Nabi Aisyah, ya, keponakan Nabi atau sepupunya Nabi Abdullah bin Abbas, ya, kemudian Abdullah bin Umar, ya, kemudian Abdullah bin Amr bin Al-As, Abu Sa'id Al-Khudri, semua para sahabat, bahkan mengalahkan periwayatan hadisnya siapa? Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Abu Hurairah. Karena kutip, sahabat yang fakir, yang miskin, tinggal hanya di masjid, tapi secara keilmuan paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau juga tidak banyak, tidak lama menemani Nabi. Ya, beliau yang masuk ke dalam Islam itu di waktu Fathu Makkah, ya, tidak jauh dari eh, waktu Fathu Makkah, sehingga semenjak beliau masuk ke dalam Islam, ya, sampai kemudian Rasulullah wafat, ya, beliau itu bermulazamah belajar kepada Nabi itu hanya 4 tahun saja. Tapi dalam waktu 4 tahun dengan penuh keberkahan itu keilmuan beliau melejit. Itulah Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Jadi jangan pernah menghina, merendahkan orang yang tidak punya harta sebagaimana apa yang kita miliki. Karena bisa jadi di sisi Allah Azza wa Jalla dia adalah orang yang lebih mulia dari kita. Ya. Dia adalah orang yang lebih terhormat dari kita. Nah, ketika beberapa para sahabat itu terjatuh, mereka sedang sholat, sehingga orang-orang Badui berkata bahwa mereka adalah orang-orang gila. Gimana ini? Rasulullah imamnya, Rasulullah sholat, para sahabat kemudian sholat. Lalu kok ya orang-orang itu pada jatuh-jatuhan gitu. Orang Badui yang memang itu mereka ya, punya kekurangan dalam adab dan akal, ya akhirnya mereka menuduh mereka itu adalah orang-orang gila. Usai sholat, beliau kemudian bersabda, Nabi SAW bersabda, seandainya kalian tahu apa yang ada di sisi Allah untuk kalian, niscaya kalian akan lebih suka jika bertambah miskin. Nah, ini Masya Allah, dalam sekali Rasulullah SAW itu memberikan pendidikan kepada para sahabatnya yang mereka sampai terjatuh karena kelaparan. Ya, memang banyak riwayat Nabi SAW memberikan makanan kepada para sahabatnya, itu banyak. Ya, bagaimana dermawannya Nabi SAW itu banyak. Tapi di hadis ini, di riwayat ini kita diajarkan oleh Nabi bagaimana Nabi menanamkan keimanan, prinsip, kepercayaan kepada para sahabatnya yang miskin. Beliau katakan, seandainya kalian tahu apa yang ada di sisi Allah untuk kalian, yang telah Allah siapkan untuk kalian, wahai para sahabat-sahabat yang miskin, begitu ya. Kalau kalian tahu apa yang telah Allah siapkan untuk kalian, niscaya kalian akan lebih suka jika bertambah miskin. Agar apa? Agar ya apa-apa yang ada di sisi Allah yang akan diberikan kepada mereka itu bertambah. Muhammad bin Sirin mengisahkan, kami pernah berada di sisi Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang sedang membawa dua pakaian yang sobek terbuat dari linen. Ini adalah pakaian yang terbuat dari serat tanaman. Lalu Abu Hurairah membuang ingus pada salah satu baju tersebut. Abu Sirin berkata, wah, Abu Hurairah membuang ingus pada kain dari linen. Tunggu, aku pernah terjatuh, ya, pingsan di depan mimbar Rasulullah SAW ketika Aisyah karena lapar. Lalu ada
ya, seseorang datang kepadaku dan meletakkan kainnya di atas leherku. Ia mengira bahwasanya aku gila, padahal aku hanya lapar. Ini kejadian Abu Hurairah. Abu Hurairah juga pernah seperti itu ya. Jatuh, ya, bukan karena sakit, bukan karena apa, tapi karena lapar. Lalu sama orang-orang dituduh bahwasanya Abu Hurairah itu sudah gila. Anas radhiyallahu taala anhu menceritakan, aku pernah melihat Umar saat dia menjabat sebagai Amirul Mukminin sedang menambal pakaian yang robek di antara dua bahu dan tiga kain alas pelana, sebagian dengan sebagian yang lain. Umar bin Khattab ini manusia yang paling, ya, dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, yang paling afdal di umat ini setelah siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Itu setelah Rasulullah, Abu Bakar As-Siddiq baru Umar bin Khattab. Umar bin Khattab kalau pakaiannya sobek nggak langsung dibuang beli baru, enggak. Tapi Umar bin Khattab itu menambal pakaian-pakaiannya yang robek. Bagaimana zuhudnya para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dengan sikap seperti inilah Allah Azza wa Jalla itu ridho kepada mereka. Allah Azza wa Jalla itu sayang kepada mereka. Kenapa? Karena mereka itu memperlakukan dunia itu, dan mereka tidak menganggap dunia itu sesuatu yang wah bagi mereka. Nah, kita coba baca, kemudian yang berikutnya adalah tingkatan zuhud. Silakan Bapak Lutfi. Tingkatan zuhud. Pertama, orang yang bersikap zuhud terhadap dunia, namun sebenarnya ia juga menginginkannya. Hatinya condong padanya dan nafsunya menoleh kepadanya. Tetapi ia berusaha keras dan menahan diri terhadap dunia. Yang demikian ini dinamakan mutajahid, orang yang berusaha bersikap zuhud. Yang kedua, orang yang meninggalkan dunia dengan sukarela karena ia menganggapnya hina. Namun, ia juga masih berhasrat. Tetapi, ia lebih memilih untuk zuhud. Ia seperti orang yang meninggalkan 1 dirham demi dirham mendapatkan 2 dirham. Yang ketiga, orang yang zuhud terhadap dunia dengan sukarela. Ia benar-benar zuhud. Ia menganggap bahwa dirinya tidak meninggalkan apapun. Jadinya ia seperti orang yang meninggalkan setumpuk kotoran untuk mengambil mutiara. Pemilik derajat ini seperti orang yang dicegat anjing di depan gerbang ketika ingin menghadap raja. Lalu ia melemparkan sepotong roti sehingga anjing tersebut sibuk sendiri dengan roti itu. Maka orang itu pun dapat menghadap raja tanpa halangan dan menjadi dekat dengannya. Setan ibarat anjing yang berada di pintu menuju Allah, yang menghalang-halangi manusia untuk masuk. Padahal pintu Allah selalu terbuka dan hijabnya juga terbuka. Sementara dunia itu ibarat sepotong roti. Siapa meninggalkannya pasti akan mendapat kemuliaan dari Sang Maharaja. Jadi, mengapa ia harus tetap memperhatikan roti tersebut? Masya Allah, Masya Allah. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Tingkatan zuhud. Tingkatan zuhud yang pertama adalah orang yang bersikap zuhud terhadap dunia. Namun sebenarnya ia juga menginginkannya. Ya, dia meninggalkan dunia, tapi dia juga ada keinginan di sini. Hatinya condong padanya dan nafsunya menoleh kepadanya, kepada dunia. Tapi ia berusaha keras. Dia berusaha untuk menahan diri terhadap dunia. Dan demikian ini dinamakan mutazahid. Jadi dari zahirnya, ya, itu dia berusaha meninggalkan dunia. Tapi hatinya ada kecondongan sedikit kepada dunia. Tapi dia masih berusaha untuk melawan itu. Ini dinamakan mutazahid, orang yang berusaha bersikap zuhud. Tingkatan zuhud yang kedua adalah orang yang meninggalkan dunia dengan sukarela karena ia menganggapnya hina. Ya. Namun ia juga masih berhasrat. Tetapi ia lebih memilih untuk zuhud. Ia seperti orang meninggalkan 1 dirham demi mendapatkan 2 dirham. Ketiga adalah orang yang zuhud terhadap dunia dengan sukarela.
ia benar-benar zuhud. Zuhudnya di sini berarti secara zahir dan batin, gitu ya. Ia menganggap bahwa dirinya tidak meninggalkan apapun. Jadilah ia seperti orang yang meninggalkan setumpuk kotoran untuk mengambil mutiara. Ia serahkan kotoran dan dia dapat mutiara. Ia serahkan dunia, dia dapatkan akhirat. Pemilik derajat ini seperti orang yang dicegat anjing di depan gerbang ketika ingin menghadap raja. Ada seseorang ingin menghadap raja, lalu di depan gerbang dia dicegat oleh anjing. Lalu ia melemparkan sepotong roti sehingga anjing tersebut sibuk sendiri dengan roti itu, dilempar ya, sepotong roti. Maka orang itu pun dapat menghadap raja tanpa halangan dan menjadi dekat dengan raja. Setan itu ibarat anjing yang berada di pintu menuju Allah yang menghalang-halangi manusia untuk masuk. Padahal pintu Allah itu selalu terbuka dan hijabnya juga terbuka. Sementara dunia itu ibarat sepotong roti. Siapa meninggalkan ya, roti itu pasti dia akan mendapat kemuliaan dari Sang Maharaja. Kalau dia lempar itu rotinya, dia tinggalkan, dia buang, dia bisa ketemu sama raja. Tapi kalau seandainya dia tetap pegang rotinya, dia tidak mau jadikan roti itu sebagai ya, umpan bagi hewan itu, maka dia tidak akan pernah bertemu dengan Sang Maharaja. Jadi beliau katakan, jadi mengapa ia harus tetap memperhatikan roti tersebut? Nah, ini tingkatan-tingkatan zuhud. Berikutnya penafsiran zuhud menurut salaf. Tapi di sini kan kita baca pendapat-pendapat ya akwal-akwal dari para ulama salaf itu yang datang setelah para sahabat. Ya, tadi katakan sebagai sahabat, ada beberapa tabi'in, ya, mungkin juga ada beberapa akwal dari para sahabat gitu ya, yang insya Allah akan dibawakan oleh al-mu'allif. Silakan dilanjut Ibu. Barakallahu. Penafsiran zuhud menurut salaf. Al-Hasan menuturkan, orang zuhud adalah orang yang ketika melihat seseorang ia berkata, dia lebih zuhud daripadaku. Ibrahim bin Adam berkata, zuhud ada 3, yaitu zuhud wajib, zuhud keutamaan, dan zuhud keselamatan. Zuhud wajib ialah zuhud dari barang haram. Zuhud keutamaan ialah zuhud dari barang halal. Dan zuhud keselamatan adalah zuhud dari barang subhat. Yunus bin Maisarah berkata, bersikap zuhud terhadap dunia bukanlah dengan cara mengharamkan yang halal dan mengabaikan harta. Akan tetapi, hakikat zuhud terhadap dunia ialah engkau lebih yakin terhadap apa yang di tangan Allah daripada apa yang di tanganmu. Sikapmu ketika tertimpa musibah atau tidak adalah sama. Dan sikapmu ketika dipuji atau dicela dalam melaksanakan kebenaran adalah sama saja. Zuhud ditafsirkan dengan 3 hal, yang semuanya menunjukkan bahwa ia termasuk amal hati, bukan aktivitas anggota tubuh. Karena itu, Abu Sulaiman menuturkan, kamu tidak bisa mempersaksikan kejuhudan bagi seorang pun. Nah, baik, penafsiran tentang zuhud menurut salaf. Beliau katakan, Al-Hasan menuturkan, maksudnya adalah Al-Hasan Al-Basri. Orang zuhud adalah orang yang ketika melihat seseorang, dia berkata dia lebih zuhud daripadaku. Dia tidak ya, menilai dirinya itu lebih dari orang lain. Ya, dia tetap husnudzon, ya, berpikiran positif kepada orang lain. Jadi mengatakan orang itu lebih zuhud daripada diri. Itu penafsiran menurut Al-Hasan Al-Basri. Tabi'in. Ibrahim bin Adham berkata, zuhud itu ada 3. Zuhud yang wajib, zuhud keutamaan, dan zuhud keselamatan. Zuhud wajib ialah zuhud dari barang haram. Ini wajib zuhud. Khamar zuhud wajib, ya.
ada kemudian barang yang bukan miliknya, ya, dia harus zuhud di situ. Tidak boleh dia kemudian mencuri, mengambil dengan zalim. Kemudian berikutnya adalah zuhud keutamaan. Ia adalah zuhud dari barang yang halal. Halal ya, tapi dia tinggalkan. Ini adalah zuhud keutamaan. Dan berikutnya adalah zuhud keselamatan, adalah zuhud dari barang syubhat. Dia tidak tahu, bingung antara halal dengan haram, maka dia tinggalkan. Itu zuhud dari apa? Barang syubhat. Jadi masuk ke dalam zuhud keselamatan. Itu ya, menurut Ibrahim bin Adham. Yunus bin Maisarah berkata, bersikap zuhud terhadap dunia bukanlah dengan cara mengharamkan yang halal dan mengabaikan harta. Nah ini bagus ini. Bukan berarti kalau kita zuhud terhadap dunia, yang kita mengharamkan dunia yang halal dan kita mengabaikan harta kita. Akan tetapi hakikat zuhud terhadap dunia ialah engkau lebih yakin terhadap apa yang di tangan Allah daripada apa yang di tanganmu. Ya, jadi nggak berharga tuh yang di tangan. Ya, yang di rekening itu nggak berharga. Yang berharga menurut keyakinan kita apa yang ada di sisi Allah. Berarti hitung-hitungannya lebih besar pahala Allah, lebih besar apa yang Allah akan berikan kepada kita dibandingkan apa yang kita miliki itu. Artinya zuhudnya bukan kemudian harta kita kita buang atau haramkan untuk kita konsumsi, tidak. Sikapmu ketika tertimpa musibah atau tidak adalah sama. Mau uang itu ada, uang itu tidak ada, tetap dia meyakini hal yang sama. Dia sama-sama meyakini apa? Apa-apa yang ada di sisi Allah itu jauh lebih baik. Nah, dan sikapmu ketika dipuji atau dicela dalam melaksanakan kebenaran adalah sama saja. Zuhud ditafsirkan dengan tiga hal yang semuanya menunjukkan bahwa ia termasuk amalan hati, bukan aktivitas anggota tubuh. Karena itu Abu Sulaiman menuturkan kamu tidak bisa mempersaksikan kezuhudan bagi seorang kamu. Kita nggak bisa mengatakan oh, orang ini zuhud. Karena zuhud itu kata ya, menurut Abu Sulaiman itu tidak dinilai dari zahir, tapi dia adalah amalan hati. Ya, yang tahu berarti ya zuhudnya seseorang itu ya adalah orang itu ya dan Allah Azza wa Jalla. Tidak serta merta kita katakan orang miskin itu pasti zuhud dan orang kaya yang berlimpah itu pasti tidak zuhud. Tidak bisa seperti itu karena zuhud ini adalah amalan amalan hati. Nah, baik itu mungkin yang dapat kita bahas pada pertemuan kali ini ya. Jazakillah khair, barakallahu fiik kepada Ibu Hartianda yang telah membacakan materi kita di siang hari ini. Insyaallah tabaraka wa taala akan kita lanjutkan ya tentang penafsiran dari poin yang terakhir kita bahas di pertemuan yang akan datang biidznillah tabaraka wa taala. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Barakallahu fikum, jazakumullahu khair. Silakan jika ada dari jamaah yang ingin mengajukan pertanyaan atau ingin menambahkan, tafadhalu. Silakan, barakallahu fikum. Ustadz, ada mau nanya Ustadz. Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan kondisi kita yang sekarang ini Ustadz, di mana makanan itu udah jauh sangat berbeda lah dengan dari mencontoh kehidupan Rasulullah. Nah, yang ingin saya minta tolong diberikan gitulah kiat-kiat apa yang harus kita lakukan agar makanan dan minuman yang kami konsumsi itu menjadi berkah gitu dan mendapat pahala dalam memakan dan meminumnya Ustadz. Karena hal ini sudah tidak bisa dihindari sekarang. Itu aja Ustadz. Nah, barakallahu fiik, jazakallahu khair. Nah, terima kasih atas pertanyaannya Ibu Leli. Berkaitan dengan makanan, cukupkan makanan apa yang dapat diolah di dapur, gitu ya. Kita tidak perlu untuk
celingak-celinguk, kita tidak perlu untuk hunting-hunting makanan ke tempat-tempat untuk sekedar untuk kuliner saja, gitu ya. Kalau memang ada makanan yang ingin kita makan, ya Islam itu membolehkan, silahkan, ya. Tapi kalau bisa jangan jadikan itu suatu prioritas yang benar-benar kita kejar, yang benar-benar kita ingin raih, kita makan, kita sampai apapun caranya yang penting kita bisa makan. Nah, ini yang tercela itu adalah itu, gitu. Jadi sesuai dengan apa yang kita miliki. Kalau kita miliki kemampuan sebatasnya, ya sudah beli makanan, konsumsi makanan sebatas kemampuan kita gitu ya. Kalau misalnya kita bisanya hanya makan apa namanya ubi rebus begitu, makan ubi rebus begitu ya. Kalau kita bisa makan nasi sama telur, kita makan nasi sama telur gitu. Apa yang Allah berikan dari kelimpahan rezeki itu, maka kita konsumsi. Nah, ini juga yang perlu untuk kita perhatikan ya, dari apa yang sudah kita miliki ya, dari jatah-jatah tersebut kita harus ingat di sana ada hak orang-orang yang ya membutuhkan, orang-orang yang membutuhkan, para fuqara, du'afa ya, mereka itu punya hak di situ. Makanya kenapa sedekah itu dan zakat disebut sebagai sesuatu yang membersihkan harta. Ya karena ini ya, ketika seseorang itu dia terlampau dalam mencintai dunia, dalam hal-hal makanan, konsumsi, pakaian, ya, ada cara di dalam syariat untuk membersihkan harta kita yang kotor, ya. Kotor dengan apa? Ketamakan kita kepada makanan, ketamakan kita kepada pakaian, gitu ya. Ada cara-caranya. Bagaimana? Dengan disedekahkan, sebagaimana tadi para sahabat. Bukan berarti semua para sahabat itu miskin dan juga bukan berarti para sahabat itu kaya semua, enggak, gitu ya. Yang para sahabat yang kaya, bagaimana mereka membersihkan harta-harta mereka dengan berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Jadi masalah makanan itu letaknya di hati, apalagi ya ibu-ibu itu merupakan ya raja di rumah setelah pemimpin di rumah tangga yaitu suami. Ibu-ibu yang kemudian wajib menanamkan itu kepada anak-anak, wajib untuk menasehati, menegur jika mereka kemudian punya hasrat yang berlebih kepada makanan, gitu ya. Kalau mereka makan mau ini, nanti setelah makan harus ada dessert ini, harus cemilan ini, harus stok makanan ini, ciki ini, es krim ini, nasehati. Itu tugas dari ibu-ibu sekalian ya. Karena sebagai yang memegang dapur gitu ya. Katakan kepada anak-anak kita, nah apa yang ibu masak hari ini silahkan makan, ya. Jangan cari-cari yang lain, gitu ya. Apa yang sudah ibu pilihkan, insya Allah itu sudah terbaik, sudah ada karbohidratnya, sudah ada proteinnya, sudah ada ya vitaminnya semua, ya kita cukupkan. Ya. Jangan terbiasa dengan makanan-makanan yang di luar itu, karena itu akan menumbuhkan dan menanamkan kecintaan kepada anak-anak kita bahwasanya dunia ini indah, dunia ini hijau, ya karena banyak makanan. Ya memang kita lihat ini adalah suatu masalah yang remeh, tapi secara tidak sengaja begitu ya, secara tidak sadar, kitalah yang menanamkan kecintaan dunia kepada anak-anak kita. Dimulai dari hal yang receh. Apa itu? Kita terbiasa untuk ya mencari hunting makanan-makanan yang menurut kita itu enak dan anak-anak kita akan melihat gitu ya, oh ibu saya sangat suka sama makanan kuliner gitu ya, makan ini makan itu, nanti belum lagi ya GoFood ini, GrabFood ini gitu, Shopee Food lagi, semua ya, semua dibeli, ada makanan yang baru diincar, didatangi ya, ajak suaminya. Nah yang seperti ini dibatasi kalau kita mau warok tadi ya, kalau kita mau zuhud. Nah, ajarkan kepada anak-anak ya apa yang dimasak oleh ibu makan, konsumsi. Tidak ada istilah tidak suka, tidak ada istilah ya pokoknya tidak mau makan. Ya, mungkin kalau selama ini kita agak longgar dalam bab ini, ya satu hari, dua hari, satu minggu, dua minggu, satu bulan, dua bulan mungkin agak agak sulit anak-anak untuk beradaptasi. Tapi kalau seandainya kita konsisten, insya Allah dalam ya perjalanan waktu itu ya mereka akan terbiasa dan menerima itu sehingga itu bukan lagi menjadi apa lifestyle saja, tetapi sudah menjadi prinsip dalam diri mereka bahwasanya makanan itu bukan segala sesuatu, ya sesuatu yang segala-galanya, maksudnya bukan sesuatu yang segala-galanya, ya makan apa ada yang ada,
Ada makan nasi sama telur, makan nasi sama telur. Gitu. Ada nasi sama tempe goreng, makan nasi sama tempe goreng. Begitu ya. Wallahu ta'ala. Barakallahu fikum. Masya Allah, jazakallah khair Ustadz. Terus Eh, boleh tambah ya Ustadz satu lagi Silakan. Ya. tentang ini tingkatan suhu Ustadz. Eh, ini kan yang pertama, kedua, yang ketiga. Eh, Sepertinya yang pertama itu untuk yang orang-orang yang sudah mulai belajar agama, mungkin ya Ustadz. Iya, benar. Dia Benar baru, ya Ustadz? pemula dia. Iya, karena biar bagaimanapun kecondongan itu sepertinya ada, walaupun kita Benar. menahan gitu ya. Iya, Benar ya begitu Ustaz? benar. Sorry. Jadi itu pemula tingkatan pertama, kemudian tingkatan menengah itu yang kedua, tingkatan yang paling tinggi itu yang ketiga. Iya. Itu aja Ustaz. Masya Allah, jazakallah khair Ustaz. Amin wa yakum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti misalnya saya contohkan ibu-ibu sekalian, kalau seandainya kita memang adalah orang yang memang tidak punya kebutuhan kepada, mohon maaf ya saya nyebut merek ya, misalnya iPhone misalnya. Kalau memang tidak ada kebutuhan di situ misalnya, cuma ya di situ ada menang merek ya namanya besar, kita jangan, tidak perlu pakai HP itu gitu ya. Banyak HP-HP dengan spek lain yang tidak merek itu kemudian kita bisa pergunakan gitu ya. Kecuali kalau kita memang pekerjaan kita itu membutuhkan kamera yang benar-benar ya, itu pekerjaan ya. Kamera HP itu yang benar-benar ya canggih dan ya sehebat iPhone gitu ya. Kalau memang tidak, ya sudah pakai apa yang ada gitu ya, HP 1 juta, 2 juta, nggak usah terlalu terlalu berlebih-lebihan gitu ya. Kalau kita memilih barang-barang yang apa-apa harus bermerek gitu ya, pakaian kita harus ada brandnya, ada mereknya gitu ya. Kemudian kendaraan kita harus bermerek, semuanya jam tangan kita harga 2 juta, 3 juta. Buat apa? Gitu ya. Itu sekali lagi kita mengajarkan kepada anak-anak kita untuk cinta kepada dunia sehingga mereka akan berusaha dan mereka akan meletakkan itu dalam benak mereka. Oh, yang namanya ya kehidupan yang nyaman itu kalau dipenuhi dengan barang-barang branded, ya. Berbeda dengan barang-barang branded. Sehingga mereka akan lebih apa? Lebih cinta untuk mengejar dunia agar bisa menggapai barang-barang branded itu. Mereka bisa beli sendiri. Akhirnya apa? Ibadahnya dikesampingkan. Yang penting bisa beli barang branded begitu ya. Maka tidak wajar sekarang, mohon maaf, kalau seandainya yang banyak di berita-berita itu orang sampai jual ya harga dirinya untuk membeli iPhone misalnya. Ya karena itu pola pola asuh dari kecil ya yang ditanamkan oleh kedua orang tua kepada anaknya bahwasanya ya membeli barang itu bukan lagi karena kebutuhan tapi karena fashion ya, ingin dianggap wah, ingin dianggap sebagai orang yang kaya dan lain sebagainya ya. Allah taala alam. Jazakallah khair Ustaz penjelasannya. Amin. Silakan jikalau ada dari jamaah lain yang ingin bertanya atau menambahkan. Afwan Ustadz mau tanya, Silakan. eh, ini masalah ya saya sebagai seorang ibu ya, kadang-kadang kan kita masak tuh lebih ya, ini masalah makanan gitu Ustadz, makanan. Ya saya Ya, baca di Rasulullah, makanan tuh bagaimana beliau tentang makanan itu sangat apa namanya ya miris lah, bahasa ini miris banget. Nah kita benar. kadang makan itu kan berlebih Ustadz ya, berlebih. Dalam Iya, arti gini, kadang anak-anak bilang, oh, Umi saya mau datang, gitu. Saya masak. Nggak tahu dia pasti, ini aku udah makan. Tanya, aduh gimana ini masakan gitu. Kadang-kadang oh, saya berpikir jadi apa terbuang, jadi basi. Besoknya kan basi. Ustaz saya udah berusaha nah, panasin, saya ya, berusaha. Nah, ternyata basi gitu. Kan nggak mungkin kita makan kan. Jadi akhirnya saya buang gitu. Saya buang pun, ya, alhamdulillah saya di belakang rumah ini ada kayak ternak ayam bebek gitu. Saya kasih ya, lah. Terus teman saya cerita, eee, "Umi itu," niat Umi kan sebenarnya nggak kepengen buang kan kata, tapi Umi ya, terpaksa gitu. Ya habis gimana saya bilang, karena memang, darurat gitu Ustaz, ya itu pun juga maksudnya bukan sekali-sekali, sering banget Ustaz. Misalnya gini kadang-kadang kadang namanya kita punya anak Ustaz ya, nah tahu-tahu kita sudah udah masak, tahu-tahu, anak ngajakin makan, "Keluar Umi makan Mi, keluar yuk kita sama-sama," ya, katanya sama.
Nah, jadi makanan itu kadang-kadang tidak bermanfaat, nggak ini gitu. Jadi saya kadang-kadang di kulkas sudah lama nggak Ya, dimakan lagi. Nah, ada anak kadang-kadang kan misalnya aku, ini makanan kemarin nggak mau makan dia gitu ya. Seperti tadi Ustadz bilang, Masya Allah ya. Kadang-kadang anak ya, harus diajarin apapun dimakan gitu. Walau itu kan bersyukur gitu. Nah, tapi kadang-kadang akhirnya ya. kebuang. Itu termasuk mubazir nggak Ustadz? Ya, saya ngeri juga kan mubazir itu kawannya setan. Jadi saya pikir, saya Nah, kadang-kadang ngebuang itu ada ayam yang nerima. Jadi kalau saya buang tuh ayam langsung wup, gitu. Saya pikir ya Allah alhamdulillah bermanfaat. Jadi tidak mubazir maksud saya gitu. Itu menurut Ustadz bagaimana Ustadz? ya, Apakah selama itu bermanfaat gitu ya, kalau bukan buat manusia, buat hewan itu insya Allah tidak mengapa. Tapi kalau saya saran anak pribadi kepada ibu, jangan sering-sering terjadi kasus seperti itu. Maksudnya kita bisa perkirakan nih, anak ini pergi keluar, dia ke sekolah atau dia pergi les atau bersama temannya, biasanya dia sudah makan. Berarti makanan yang tadi itu biasanya kita masak porsi sekian, kita kurangi saja. ya Itu Ustadz ya ya kalau memang kalau dikasih kepada bebek, kemudian dikasih ke ikan lele, dikasih ke ayam, itu tidak ada masalah selama itu masih bisa bermanfaat ya. Dan sebenarnya kalau makanan itu ketika kita sudah siapkan makanan di meja gitu ya, dan anak kita pulang. Nah, seharusnya dia makan, tapi dia kabarin dia sudah makan. Baik, makanan itu bisa kita bungkus. Mungkin kita bisa stok ya Ibu ya. Kita bisa stok beberapa wadah makan yang yang simple gitu ya. Eh, Kemudian kita taruh makanan itu dan kita bagikan, begitu ya. Itu jauh lebih bermanfaat daripada kalau kita kasihkan ke hewan ketika dia sudah dalam keadaan sudah tidak bisa dikonsumsi lagi oleh manusia. Kita bisa bagikan kepada orang-orang yang di luar, gitu ya. Kita kasih ke siapa saja, mau ke tetangga, gitu ya, atau kita kasih kepada orang-orang yang membutuhkan, ya, orang-orang yang kita temui di jalan, ketika kita pergi kemana kita bawa, gitu, ketika mau ke warung ketemu orang di jalan, lagi bawa gerobak kita kasih, gitu, itu jauh lebih bermanfaat, insya Allah. ya Insya Allah Ustadz. Jadi yang hati ngelitik saya tuh katanya saya memberikan ayam itu sebenarnya Umi nggak niat ngasih ayam, tapi saya pikir daripada mubazir saya kasih ayam gitu kan ya. Jadi karena Ya, teman saya membicarakan, menanyakan, mubazir, nanti itu mubazir begitu nggak boleh. Saya berpikir harus ngasih sama ayam gitu. Jadi saya pikir, oh, jadi kalau jawabannya seperti itu ya mungkin jangan sering-sering seperti Ustadz bilang iya, tadi. jangan sering-sering, benar. Saya. Ya, jazakallah khair Ustadz, barakallah Amin wa fiik. yakum. Baik, berikutnya silakan jamaah yang ingin bertanya atau ingin menambahkan. Baik, jika sudah tidak ada pertanyaan, insya Allah kita akan tutup majelis kita pada siang hari ini. Insya Allah tabaraka wa ta'ala, jika Allah mengizinkan, kita akan bertemu di pekan yang akan datang. Insya Allah tabaraka wa ta'ala melanjutkan dan menyempurnakan pembahasan tentang bab zuhud. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima semua amalan kita. 1 jam kita belajar, menuntut ilmu, mendengarkan ilmu. Qala Allah, qala Rasul, ya aqwal para sahabat, aqwal para ulama. Semoga ilmu kita ini menjadi ilmu yang barakah, yang dengannya Allah Azza wa Jalla mengangkat derajat kita, menghapuskan dosa-dosa kita, dan menambah pahala kita berlipat ganda di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz. Jazakallah Ustaz, barakallah. Amin. Amin.